Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Baiklah, akan saya buka kegiatan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya berupa kesehatan, waktu untuk kita semua agar kita dapat menggali ilmu lebih banyak dan juga kita bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat maupun salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan selalu memberikan suri tauladan pada kita semua dan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, perkenankan saya pada siang hari ini, tepatnya tanggal 27 Januari 2023, kita bersama-sama ingin belajar bareng Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan melaksanakan kegiatan pengimbasan terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, hubungannya dengan membicarakan atau menciptakan budaya sekolah, budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini sifatnya sharing saja Bapak Ibu, jadi kita santai saja. Dan sebelum itu saya izin share screen terlebih dahulu untuk membuka pembicaraan kita pada siang hari ini. Demikian Bapak Ibu, ini adalah pemaparan saya terkait dengan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah ini yang dimaksud adalah budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Mohon maaf, ini kok tidak jalan ya. Saya ulangi lagi. Gak jalan di situ ya Bapak Ibu. Oh ya, ini sudah jalan. Oke. Baik, di sini yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Dan budaya positif tersebut perlu dibangun dalam suatu kelas. Jadi selain di sekolah juga perlu di kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Stakeholder di sini antara lain misalkan wali murid, kemudian masyarakat yang ada di sekitarnya itu wali murid dalam bentuk paguyuban misalkan. Kemudian kalau yang lain bisa jadi komite, itu juga termasuk stakeholder. Bahkan orang-orang yang berjualan itu juga termasuk stakeholder di wilayah atau lingkungan sekolah tersebut. Kemudian di sini juga bisa saya jelaskan tentang budaya positif yang dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan satu, hukuman dan penghargaan. Nah, ini paling familiar di lingkungan sekolah. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau kelas-kelas. Jadi maksudnya keyakinan sekolah ini adalah sejenis interaksi antara guru dengan murid terkait dengan perjanjian atau kesepakatan kelas. Kemudian yang keempat yaitu penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk segitiga restitusi akan saya jelaskan nanti menyusul seiring dengan penjelasan berikutnya. Selanjutnya yaitu di sini adalah disiplin positif. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif adalah disiplin yang mampu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin yang lebih mengarah pada kontrol diri dalam melakukan segala tindakan, kemudian mampu menjadikan murid memahami dan menyadari berdasar pada motivasi internal. Jadi bukan dari motivasi eksternal jadi lebih pada internal atau pada diri anak itu sendiri, bukan disebabkan oleh paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, untuk membangun budaya positif sekolah itu harus menyediakan lingkungan yang
positif juga, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Jadi sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing, secara mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi setiap anak itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan masing-masing. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia dapat saya jelaskan seperti ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada pun juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi adanya seperti tadi hukuman atau penghargaan. Nah, ini adalah sejenis motivasi eksternal. Nah, ini yang biasanya atau familiar kita ketahui dulu waktu kita masih belajar ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang mengikuti PPG pasti paham tentang teori behavior. Nah, teori behavior itu akan lebih terkoneksi dengan permasalahan terkait dengan hukuman atau penghargaan. Itu adalah lebih ke motivasi eksternal. Sementara yang akan kita pelajari di sini di pertemuan kali ini adalah motivasi yang berasal dari internal. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka harus bisa menemukan motivasi atau berupaya untuk mencari hal-hal itu dari diri mereka sendiri. Nah, ini adalah motivasi internal. Nah, di sini bisa saya jelaskan motivasi internal itu lebih ke arah seperti ini, menghindari pemberian punishment atau hukuman dan reward atau penghargaan secara berlebihan dalam upaya menumbuhkan motivasi internal pada diri murid dan meminimalisir motivasi eksternalnya. Jadi boleh kita memberikan penghargaan atau memberikan hukuman pada anak-anak, tetapi sifatnya hanya terbatas, tidak berlebihan, agar mereka tidak ketergantungan dari motivasi eksternal tersebut. Sementara kita dalam hal ini sekali lagi saya tekankan untuk meningkatkan motivasi internalnya. Nah, di sini kita sebagai guru ada beberapa posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi kita seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol untuk meningkatkan motivasi internal pada anak. Nah, yang pertama adalah kita guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, yang paling tepat di antara kelima posisi kontrol di sini adalah kita harus bisa memposisikan diri sebagai guru yang memposisikan sebagai manajer. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi di sini seorang guru ketika berhadapan dengan masalah dengan murid, hendaknya kita sebagai guru bisa mencari solusi supaya si anak tersebut dapat mencari atau mempertanggungjawabkan atas permasalahan mereka sendiri. Jadi seperti itu maksudnya untuk kita bagaimana supaya kita menjadi manajer. Jadi di sini kita tidak menjadi penghukum. Contoh misalkan seorang anak ini bersalah, dia ke sekolah tidak memakai sepatu, kemudian langsung kita hukum dia, ayo berdiri di ujung sana, pegang telinganya, kakinya diangkat satu. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Sementara posisi pembuat rasa bersalah itu bahasanya seperti ini. Kamu gak kasihan sama ibu? Kamu gak kasihan sama si bapak? Atau kamu gak kasihan sama orang tuamu yang sudah mencari uang selama ini, sementara kamu tidak pernah niat untuk berangkat ke sekolah tepat waktu? Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Untuk memantau, kita hanya memantau saja. Si anak kita lihat, oh iya ya, dia itu sukanya datang terlambat. Kita catat. Tahu-tahu kita beri hukuman melalui tangan yang lain, misalkan melalui BP atau BK seperti itu. Jadi kita hanya memantau saja. Kemudian berikutnya adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman di sini adalah kita jauh lebih akrab dengan anak-anak. Tapi kadangkala sebagai teman di sini bisa jadi disalahgunakan si murid. Kadangkala kita mengajak anak itu untuk ngobrol atau apa, tapi ngobrolnya itu mengarah kita sebagai temannya.
yuk kita main ini yuk, gimana caranya. Nah itu kita memposisikan diri sebagai teman, manakala hal ini kita lakukan kadangkala si anak itu lama kelamaan bahasanya itu apa ya, kalau di bahasa Jawa itu ngelamak, jadi tidak menghargai posisi guru ini sebagai orang yang lebih tua, atau mungkin bahasa lain apa saya juga kurang tahu, ya kurang menghargai, mungkin itu ya yang lebih tepat. Nah untuk manajer di sini saya pikir adalah hal yang paling tepat untuk kita posisikan menjadi seorang guru. Untuk selanjutnya di sini adalah keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas atau bisa jadi di sini adalah kesepakatan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Contoh kesepakatan kelas misalnya Bapak Ibu, sebelum memulai pelajaran, ayo anak-anak, hari ini kita buat kesepakatan kelas. Silahkan di antara kalian, ketua kelasnya bisa maju ke depan untuk kita buat kesepakatan kelas. Ayo, siapa yang setuju hari ini kita tidak boleh rame di kelas? Nah, misalkan begitu. Yang kedua, kita sepakat belajar serius tapi santai. Yang ketiga, tidak boleh ada yang mengganggu temannya ketika belajar. Nah, itu adalah kesepakatan kelas dan itu harus disepakati oleh seluruh siswa. Jika itu tidak dilakukan, maka dia termasuk orang yang menyalahi kelas dan itu juga bisa dihukum sesuai dengan kesepakatan kelas juga. Tapi sebaiknya itu kita hindari. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah guru sebagai manajer yang kemudian mengaplikasikan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Ini ada 3 langkah Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini posisi guru sebagai manajer. Jadi saya pikir yang paling cocok kita adalah menggunakan segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Itu adalah memposisikan, mengembalikan posisi. Misalkan si anak ada anak bersalah. Kemudian kita tanya, misalkan namanya Wildan. Hai Wildan, kamu posisinya di sini sebagai apa? Sebagai murid. Dan ibu sebagai apa? Sebagai guru. Nah, kondisinya kamu sebagai murid harusnya bagaimana? Nah, seperti itu. Harusnya bagaimana? Harus menghargai guru, harus mendengarkan perintah guru, harus mematuhi apa? Sebagai siswa, harus mematuhi tata tertib sekolah. Nah, itu kita memposisikan atau menstabilkan identitas. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menanyakan kepada murid, nah, kamu sebagai murid, sebagai siswa, kemudian apakah menurut kamu dengan kamu berangkat ke sekolah terlambat itu betul atau salah? Kira-kira menurutmu tindakanmu betul atau salah? Nah, dia akan berpikir, salah Bu. Nah, dari sana kita akhirnya bisa mengidentifikasi kesalahan dari murid itu sendiri tanpa kita harus menyalahkan dia. Kamu salah datang ke sekolah terlambat, harusnya kamu datang tepat waktu, ini menyalahi aturan, melanggar tata tertib. Nah, itu diupayakan untuk tidak ada. Jadi di sini kita harus bisa membuat si anak tersebut mengetahui kesalahannya sendiri. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau sekarang kamu sudah sadar, kamu salah dengan datang terlambat, kira-kira apa yang harus kamu lakukan berikutnya? Nah, seperti itu. Saya harus bangun lebih pagi Bu, saya harus datang tepat waktu dengan tidak begini. Nah, jadi dia menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini kita mencari atau melihat pada studi kasus. Nah, saya punya studi kasus Bapak Ibu. Bisakah saya meminta kepada Bu Sri Indayati untuk membacakan kasusnya Bu? Dipersilakan. Maaf Bu, pakai HP jadi tidak kelihatan Bu. Oh, kurang kelihatan. Baik, adakah yang Iya. bisa membacakan soalnya?
Saya persilahkan Bapak Ibu yang sekiranya bisa membacakan, maaf bukan soal ya, studi kasus ya. Baca Saya Iya. bisa, Bu. aja. Bapak Kecil Muslihudin. betul tulisan. Oh ya, dipersilakan Kecil nggak? Bapak. Iya, silakan Pak. Tak usahakan bisa membaca meskipun kecil. Iya, ini sangat kecil J. sekali. Iya, di HP. Di kasusnya yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar coba tanya pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana. Duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih. Di mana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capean mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Oke, Itu terima studi kasih. kasusnya Ibu. Iya, terima kasih Bapak Muslihudin yang bersedia membacakan tulisan yang kecil-kecil ini. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi di sini ada sebuah studi kasus bagaimana telah dibacakan oleh Bapak Muslihudin tadi, bahwasannya yang kita pahami di sana apa Bapak Ibu? Tadi Bapak Muslihudin sudah membacakan studi kasusnya. Kemungkinan dari Bapak Ibu adakah yang bisa menjawab untuk permasalahan ini? Apa yang harus kita lakukan terkait dengan penjelasan saya di atas? Apakah yang dilakukan Ibu Dani ini sudah cocok atau sudah benar sebagai seorang guru atau bagaimana? Menurut Bapak Ibu, dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Dipersilakan yang bisa memberikan pendapatnya terkait dengan kasus yang ada oleh Ibu Dani dan si Fajar ini. Saya Ya, disilahkan Ibu Hermawati. Bagaimana menurut Ibu? terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama. Sedikit mencoba untuk menanggapi kalau melihat kasus yang ada dan mendengar penjelasan Ibu tadi, di mana kita berperan sebagai guru itu di posisi manajer, maka sebaiknya Ibu ini tidak membiarkan si Fajar ini dengan keadaan yang ada. Paling tidak si Fajar, si Ibu Dani untuk bisa mengarahkan Fajar, memotivasi Fajar untuk lebih semangat dalam menerima atau mendengarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ibu Dani. Tidak hanya sekedar mengomentari kekurangan dan kesalahan Fajar. Betul. Oke. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Ibu, betul sekali. Jadi sebaiknya Ibu Dani itu tidak harus seperti menyalahkan atau memojokkan Fajar seperti itu ya. Jadi semacam itu. Baik, adakah yang lainnya sebelum saya rangkum penjelasan pendapat dari teman-teman? Adakah lainnya yang bisa memberikan pendapat? Mungkin berbeda pendapat dengan Ibu Hermawati. Ini kita ngobrol santai saja Bapak Ibu. Jadi kira-kira seandainya Bapak Ibu di posisi sebagai Ibu Dani nih, punya murid seperti Fajar.
Nah, si Fajar coba kamu maju, dia mau maju, tapi ya seperti itulah. Tadinya dia tidur-tiduran, acuh tak acuh. Kemudian dia maju dengan malas-malasan. Setelah itu dia tidak bisa menjawab, akhirnya bu gurunya langsung, "Sudah sana." Nah, duduk kembali. Ayo kira-kira siapa yang bisa? Kemudian mengalihkan perhatian kepada murid yang lain. Terus kemudian yang di bawahnya juga begitu. Si Ibu Dani ketika si Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya?" Memang itu seringkali Bapak Ibu kita alami dan hal semacam ini kita rasa wajar sekali. Kita rasa wajar sekali. Ya asalkan kita tidak memukul si anak, tidak menyakiti anak, kita anggap apa yang kita lakukan seperti ini itu sudah benar. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu ini benar? Tadi kalau Bu Hermawati kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Dani. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain? Kira-kira mungkin ada masukan atau saran mungkin? Sama Bu, saya juga kurang setuju. Oke, bagaimana Ibu Suryati pendapatnya? Ya, saya juga kurang setuju dan saya juga lebih ke sepakat dengan pendapat dari Ibu Ermawati. Dan saya pun pernah ada di posisi Ibu Dani ini. Oke, bagaimana bisa Ibu ceritakan pengalaman Ibu terkait murid Ibu yang seperti ini? Apa yang Ibu lakukan waktu itu? Saya lebih kayak orang kehabisan akal, Bu. Karena segala macam cara udah mulai dari pendekatan, ngobrol dari hati ke hati, kemudian sampai lelah saya ya udahlah gitu. Karena nggak ada perubahannya itu, apakah strategi saya yang kurang atau bagaimana. Makanya ini menarik sih buat saya materi kali ini karena yang lebih ke Bu Darinya kayaknya saya deh, Bu. Karena di sini butuh solusi kayaknya, siapa tahu saya mendapatkan strategi baru dalam menghadapi siswa spesial seperti ini gitu. Oke, baik. Apakah sudah pernah Ibu tanya terkait si anak itu, mungkin latar belakang keluarganya atau bagaimana, dan apakah dia sudah memang berulang kali seperti ini? Berulang, Bu. Jadi orang tua juga kurang tegas. Baru beberapa minggu yang lalu, Bu, kejadiannya. Kelas 1 di kelas 1 dan di kelas 6. Nah, di kelas 1 itu seorang anak yang ketika belajar dia seakan kayak ogah-ogahan. Kalau ketika dia ketinggalan temannya dia menangis, kemudian sering kehilangan pensil lah. Padahal saya di meja saya udah ada banyak pensil, nggak sekolah nggak pernah bawa pensil, Bu. Sampai di tempat pensil saya itu udah habis pensil buat minjemin dia aja gitu. Oke. Jadi mulai pendekatan apapun sampai saya bujuk menggunakan permen atau apa tetap. Dan akhirnya kemarin dia nggak masuk itu. Dan orang tuanya juga seakan-akan kayak nggak mempermasalahkan itu. Padahal itu sepele tapi bisa fatal gitu. Dan yang di kelas 6 juga karena mungkin sudah punya pendapat sendiri. Jadi ketika sudah mulai masuk pelajaran, jam pelajaran udah mau mulai, dia nggak kunjung masuk ke kelas, Bu. Jadi ketika dia guru agama lain masuk ke kelas, agama Kristen masuk ke kelas, baru mereka masuk ke kelas saya. Sementara saya sudah 1 jam pelajaran menunggu. Dan mencari mereka, saya nggak tahu mereka itu nunggunya di mana gitu, Bu. Jadi ketika di dalam kelas, hampir nggak ada pelajaran hari itu, saya hanya seperti seorang motivator aja, kayaknya nggak ada di gitu. Jadi saya kayak kehabisan akal. Nah, ini materi yang tepat buat saya. Bagaimana caranya agar saya mendapatkan solusi untuk menghadapi siswa-siswa yang spesial seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu sharingnya. Dari sini mungkin ada teman-teman sebelum saya melanjutkan ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini terkait dengan penjelasan dari Ibu Hermawati juga Ibu Suryati. Mungkin ada teman-teman yang punya kasus sama seperti ini terus berhasil. Jadi kita bisa saling tukar pikiran, juga bisa membantu kasusnya Ibu Suryati. Dipersilakan Bapak Ibu yang kira-kira punya solusi untuk permasalahan ini. Iya Bu, saya pernah dulu seperti ini dan saya ginikan dan akhirnya berhasil. Walaupun tidak harus sesuai dengan apa yang sudah saya ini tadi ya. Ya, dipersilakan Ibu Astuti.
Ya baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, terima kasih banyak Ibu Indah Iya, atas waktu yang telah sama-sama. diluangkan. Iya. Kasus yang luar biasa dan kasus ini mungkin tidak hanya kasus yang ada di sekarang kita hadapi, Mm-mm. tapi mungkin di lapangan yang sudah bertahun-tahun ngajar pasti kata-kata kasihan pasti terkadang terlontar di lisan kita. Mm-mm. Mm-mm. Termasuk saya pribadi. Mm-mm. Yang saat itu saya masih sebagai status guru kelas. Tapi setelah pelan-pelan belajar ya sedikit apa ya istilahnya Mm-mm. bahasa perbahan lah. Nah, bahwa ketika anak seperti ini, tanggapan Ibu mengatakan bahwa bagaimana menurut pendapat teman-teman ketika ada kasus seperti ini, tanggapan saya sama dengan teman-teman bahwa itu hal yang dilakukan oleh Bu Dani itu kurang tepat. Mm-mm. Dalam artian kurang tepat adalah dia sudah menjatuhkan perasaan, bukan apa ya, menyakiti lah artinya siswa tersebut. Karena kenapa selama saya berada di sekolah ini, berbagai permasalahan yang luar biasa, bahkan malah lebih daripada kasus yang tadi ini. Nah, saat itu salah satu trik yang saya lakukan adalah mengajak anak ini di sebuah tempat yang hanya 4 mata. Mm-mm. Karena ternyata ini, apa-apa ini terkait masalah kasus juga, Bu Iya, ya. boleh. Ya, karena masih Kurang terhubung. lebih dengan Ya, masih terhubung. Ya, silakan. ternyata ketika anak itu disampaikan dengan di depan teman-temannya, maka dengan sendirinya anak itu sakit. Apa ya artinya? Dia langsung down gitu, nah Bu. Mm-mm. Hasilnya itu ketika Mentalnya ditegur jatuh di depan mental. orang banyak, betul sekali, di depan teman-temannya dia sudah down duluan. Jadi besok-besoknya itu ya sudah, ngapain juga, karena guru saya sudah menjasa seperti itu, ya sudah ngapain. Jadi dia acuh tak acuhnya pun demikian. Nah, akhirnya anak tersebut saya ajak ke sebuah tempat. Mm-mm. Saya pun menyampaikan, menanyakan hal-hal yang apa sebenarnya yang membuat anak ini seperti ini. Salah satu trik saya adalah mengajak anak itu ketika dia berbuat masalah, saya enggak langsung menjas gitu. Maksudnya, kenapa sih kamu ini enggak kasihan ya lihat ini, gitu ya. Trik yang pertama saya lakukan adalah satu itu tadi, bahwa mengajak anak untuk berbicara, meluangkan waktu anak tersebut untuk apa sih yang dialaminya selama ini gitu. Nah, terus kedua, saat saya tanya ke anak tersebut, ternyata dalam bentuk tulisan, Bu, apa maunya anak gitu. Ternyata dilontarkan bahwa ketika saya buat salah, saya enggak mau ditegur orang banyak gitu, di depan orang banyak. Nah, terkadang kan kita guru ya, namanya juga guru, ketika jengkel itu sudah muncul, enggak sadar untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya Betul sekali. Keluar. Ya. Terus yang kedua, apa tadi ya? Luangkan waktu tadi yang bercerita, apa saja yang mau diceritakan anak tersebut. Jangan lanjutin, Bu. Teringat anaknya langsung. Terkadang kasus seperti itu di lingkungan keluarganya. Kurangnya kasih sayang seorang anak gitu. Karena kita sebagai orang, apa yang mungkin, mohon maaf ya Bapak Ibu yang sudah punya dedek gitu ya. Karena saya belum merasakan gimana sih nikmatnya punya ini sendiri ya. Jadi terkadang anak itu melakukan ulah atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya yang kita inginkan seorang guru gitu ya. Itu kurangnya kasih sayang dari orang tuanya. Jadi anak itu terkadang melampiaskannya di temannya atau gimana. Gitu. Pernah suatu ketika ada kasus yang lebih parah daripada yang ini, Bu. Saat itu saya berkunjung ke rumah ini tanpa saya ngomong sama orang tuanya. Saya pun berkunjung ke rumahnya dan belum saya nyampe itu sudah kata-kata yang tidak seharusnya untuk didengar anak. Itu saya merasa, oh ya Allah, ternyata selama ini kita salah. Seorang guru tuh
pengennya mau diikuti dan diikuti. Iya, Ternyata betul. ternyata anak ya ini ternyata. Jadi kita tidak langsung menjudge ketika ada anak yang melakukan sesuatu hal yang tidak mengenakan di hati, kita langsung menjudge anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Nah, itu tadi ya. Dari faktor keluarga, terus yang dalam hal ini adalah kurangnya kasih sayang dari orang terdekatnya. Jadi untuk saat yang terakhir itu, poin yang ketiga adalah ketika ada siswa yang dalam artian menjengkelkan dan segala macam, itu saya menganggap ini panen pahala buat saya. Dalam artian kenapa saya anggap itu panen pahala buat saya adalah ketika anak itu yang tadinya akhlaknya itu kurang gimana gitu Bu ya. Tapi kita berusaha dengan sekuat kita bagaimana cara anak ini yang tadinya akhlaknya tidak bagus menjadi, walaupun pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan kita mengajaknya gitu. Untuk namanya usia anak ya Bu ya, apalagi di dunia SD yang seperti itu ya wajar lah. Terus yang terakhir itu adalah kekuatan doa seorang guru. Itu doa mendoakan anak ketika kita ngajar, terus kemudian anak itu kita mengalami anak itu berbagai hal karakter yang mereka miliki ya, kekuatan doa seorang guru itu luar biasa. Bahwa kita siapa ya yang tahu ya Ustadz siapa itu, bahwa seorang guru itu hanya mengajarkan ikhtiarnya, nulis apa segala macam, membaca, menulis, menghitung, masalah dia berhasil atau tidaknya itu urusan Allah. Di dalam artian kita selalu berusaha mengajak mereka bagaimana untuk yang terbaik. Jadi kita tidak harus memaksa. Karena kenapa? Ketika kita ingin memaksa mereka yang sesuai dengan kemauan kita, stres kita Bapak Ibu. Iya betul. Stres kita. Ya, jadi mungkin itu Bu. Saya mohon maaf, saya sudah emosional ini. Memang rata-rata begitu, mau guru profesional mau enggak, apalagi kita di sini ibu-ibu sudah jadi guru profesional ya. Tentunya kita juga berpikir PPL seperti itu juga, itu bukan hal yang saya pikir bukan hal yang bisa menentukan ini kita sudah berhasil menjadi guru profesional, tidak, karena itu sebuah settingan. Segala sesuatu yang kita yang kita lakukan di kelas itu kadang-kadang kalau sudah terbentur, apalagi kita juga punya banyak masalah Bapak Ibu, itu pastinya berimbas, kadang secara tidak langsung ke anak itu akan berimbas. Sebentar, saya izin sebentar. Jadi ketika kita itu sudah dihadapkan dengan permasalahan kita pribadi, itu akan berefek kepada bagaimana ketika kita menghadapi anak itu yang nakal. Dalam hati kita kadang, aku ini sudah banyak pikiran di rumah, anak-anak nakal, malah justru dibuat kita sebagai beban. Itu memang hal yang menguji kita sebagai seorang guru seperti itu. Terima kasih Ibu ya, Ibu Hermawati. Jadi nanti kita bisa sharing lebih lanjut. Mungkin dari Ibu Hastuti ada tambahan? Cara ngisi mereka itu kayak mana, mengisi kebosanan mereka itu dengan cara apa gitu, kalau memang dia merasa bosan. Apakah strategi saya ini terlalu monoton atau gimana, saya nggak tahu ini. Sudah sempat ada perubahan metode atau bagaimana strategi atau apa gitu, sudah pernah nyoba? Karena waktu di kelas 5 mereka anaknya bagus Bu, selalu enak, diaturnya enak. Nah semenjak kelas 6 ini, dan kebetulan kemarin beberapa bulan itu saya nggak pernah masuk lagi di pas ujian, terus kepotong sama libur semester, baru masuk ini, saya lagi lebih shock lagi melihat mereka kok perubahannya jauh beda dari zaman mereka masih kelas 5 gitu Bu. Apakah ini proses peralihan masa puber atau bagaimana gitu? Yang saya kan belum mempelajari betul tentang jiwa anak-anak yang dari tingkatan 0 sampai ini kan sudah pernah ya menghadapi anak sendiri dari ini sampai usia ini. Sementara saya kan baru menghadapi anak saya sendiri umur 9 tahun. Nah yang usia mereka saya belum gitu. Meskipun dulu udah ada pengalaman, cuman tidak ada yang seperti mereka ini. Yang sekarang lagi bandel-bandelnya gitu ya? Iya benar. Apalagi mungkin pengaruh
media sosial atau tontonan mereka, itu mereka bawa ke lingkungan sekolah. Oke, oke. Tapi masa kalau kasusnya seperti Bu Suryati itu masa sekelas mau dikerasin semua gitu kan ya, dikasarin semua, itu akan justru lebih membuat masalah baru. Atau mungkin gini Bu Suryati, apakah di kelas Ibu semua berlaku untuk guru yang lain? Di kelas 6 ini. Di kelas 6 ini ada juga guru PJOK. Memang iya sih Bu, cuman ada kalau di guru kelasnya satu si Biang Kerok, kebetulan bukan beragama Islam. Cuman mereka sering ganggu saat ini kami sedang belajar, itu mereka dari pintu tuh kayak ngobrolin apa sama teman yang di dalam kelas gitu. Saya melihat, saya tegur, udah pergi mereka. Cuman yang di kelas saya ini, terutama yang laki, ini agak kewalahan saya Bu. Kalau yang perempuan agak ada perubahan sih semenjak saya omelin, yang ngomel kayak mama-mama gitu. Saya kan orangnya kalau di kelas tuh Bu hampir nggak pernah marah saya itu Bu. Saya lebih ke gitu sama anak-anak. Ya mungkin Bu Ar tahu sih sampai anak itu gelendotan sama saya itu Bu. Cuman kalau yang laki ini nih, saya sampai kewalahan dah yang laki-laki nih, mana badannya lebih gede dari saya Bu, tinggi. Aduh, enggak deh, saya lebih banyak pasrah aja dah. Udah remaja, udah gede badannya, udah kayak anak SMA dah. Berani saya Bu. Apa gitu, mau dikerasin. Namanya anak remaja kan si malakama, dikerasin salah, nggak dikerasin juga salah gitu. Nah itu yang saya takutnya saya salah ambil langkah, saya hilaf, takut saya jaga itu terus Bu. Saya nggak berani, takut saya. Cuman kalau semakin didiemin, ya gitu. Kehabisan trik. Kalau teman saya bilang gini aja Bu katanya, Ibu bawa borgol aja buat takut-takutin mereka. Nah, saya kalau nakut-nakutin tuh tambah nggak berani lagi udah. Saya tuh orangnya banyak nggak enakannya Bu orangnya. Oke. Siapa ya orang enakan ini? Iya betul. Jadi sebelum ke Bu Hermawati tadi sepertinya ada pendapat lain. Saya waktu itu jadi ingat Bu, betul. Jadi seperti ini. Ketika saya punya masalah itu tadi, karena saya sudah pernah punya masalah yang itu sangat memukul kondisi saya waktu itu sebagai guru. Saya akui saya salah. Saya minta maaf di depan semua anak waktu itu. Saya minta maaf Bu ya, Bu Suryati. Waktu itu saya karena sudah lelah sekali dengan keadaan yang ada, mereka tidak memperhatikan saya fokus ke anak-anak. Hari itu tidak saya kasih pelajaran sama sekali. Saya fokus, saya kasih pengertian ke anak-anak. Saya minta maaf anak-anak, Bu Indah minta maaf atas semua salah yang Bu Indah lakukan. Seandainya pun kalian tidak menginginkan Bu Guru, Bu Indah sekarang jadi guru kalian, tolong tulis. Maka akan Bu Indah pindah atau ganti guru selain Bu Indah. Dan mereka sepertinya sadar. Nah terus setelah itu saya gini, dan Bu Indah janji mulai detik ini Bu Indah nggak akan menyentuh kalian sedikit pun. Saya gitu, selain sentuhan kasih sayang. Saya bilang gitu Bu waktu itu. Saya Bu Indah janji mulai detik ini Bu Indah nggak akan nyentuh kalian sedikit pun selain sentuhan kasih sayang. Tolong pahami Bu Indah, tolong pahami posisi Bu Indah sebagai guru. Bu Indah nggak akan marah, nggak akan mukul, nggak akan nyubit selama kalian nurut. Dan apa Bu, perubahan terjadi saat itu. Setelah itu berbalik, saya katakan tadi, setelah itu mereka baik, dan yang anak yang bikin kasus tadi malah justru yang lebih memperhatikan saya. Bahkan sekarang dia sudah lulus, dia tiap ketemu saya ngejar-ngejar saya minta salim. Itu yang saya ingat. Saya coba untuk cuek, coba sih gimana dia sama saya. Dia kejar Bu, dia kejar saya, dia salim sama saya, padahal justru dia dulu yang saya sakitin. Nah dari sini mungkin dia bisa memahami nanti anak-anak ibu di kelas itu, mungkin dari sana, dari hati ke hati Bu, kita coba ngobrol sama mereka secara keseluruhan mungkin. Tapi mungkin Bu Suryati sudah melakukan itu. Sudahkah Ibu lakukan? Itu saya lakukan di semua kelas sebenarnya Bu. Jadi setiap saya habis kasih punishment ke anak-anak yang sekiranya agak gimana gitu,
pasti selalu saya akhiri dengan, ibu minta maaf ya, ibu mau kayak gini supaya kalian itu jadi anak yang baik, anak yang patuh, dan apa ya, jangan sampai kalian itu membuat orang tua kalian sedih, nggak bangga sama kalian gitu. Ibu ingin tuh kalian jadi anak yang sesuai dengan harapan orang tua kalian. Cuman ya itu, ada sih beberapa anak gitu, cuman yang selama ini saya rasakan itu nggak kayak gini banget gitu loh Bu. Anak itu lebih mudah dikasih pengertian gitu, makanya saya nggak terlalu banyak nih, agak kaget juga, shock juga kok ada anak saya satu seperti ini, yang kelas satu orang, takutnya nular. Terus yang kelas 6 ini apa karena perubahan perubahan diri gitu. Ini saya masih bertanya-tanya. Yang kemarin hari Rabu kemarin anaknya kebetulan ini masuk semua Bu, cuman satu sih mungkin dia termasuk biang kerok Bu, kalau di kelas tuh suka bikin ribut, cuman saya masih pantau. Itu kemarin dia ada, cuman dia nggak masuk kelas Bu. Oh berarti ini biang keroknya gitu. Satu itu ternyata Bu, ternyata yang lainnya itu anaknya nurut aja, tapi pas ketika anak itu masuk, anak-anak di lebih gimana gitu, kayaknya apakah anak itu tuh ibarat kata itu Bu di luar jadi bos geng mereka ya, bosnya. Apakah mereka takut sama itu gitu. Saya sempat Bu, anak-anakku yang perempuan pernah bergeng-geng begitu sampai dia membuli, tapi itu udah clear masalahnya di saya, udah kembali berteman. Cuman yang satu ini, yang laki-laki ini Bu, kayaknya lebih ke itu deh, saya nggak mau buruk sangka, cuman kayaknya ke dia, karena begitu dia nggak ada, teman-temannya rajin aja menulis Bu, tugas lancar. Karena dia kemarin nggak masuk, terus yang hari Rabu yang lalu itu kejadiannya, yang Rabu ini tadi, anak itu nggak masuk, kelas normal. Ya, itu udah ketemu tuh. Iya. Nah, berarti udah ketemu masalahnya di situ Bu. Berarti ibu harus menyelesaikan dengan si anak yang satu ini. Oke, sebelum itu coba gitu ya, Ibu Hermawati ada pendapat? Ya, terima kasih Bu Indah. Untuk Bu Suryati, saya pun di kelas 6 Bu Suryati ya. Yang bermasalah di kelas 6 ada berapa Bu Suryati? Kayaknya sih yang saya tangkap satu itu aja biang keroknya, cuman meracuni yang lain. Satu aja. Kalau cuman satu, nggak berat masalahnya Bu Suryati menurut saya. Saya kira kan awalnya itu, maaf ya, saya kira tuh sebelum ketahuan yang ini tadi, saya merasa berapa minggu terakhir ini kok gitu anak-anak ini gitu loh, kayak nyepelein gitu pelajaran saya. Saya cari, kok nggak ada, saya lihat-lihat, kok gimana ngumpetnya, pas udah jalan 1 jam pelajaran baru nongol. Gini Bu Suryati, kalau menurut saya begini, anak itu, kan ibu sudah pendekatan tuh ya, sudah pendekatan sama anaknya, sudah belum? Sudah ya? Belum, yang selama minggu dari Januari masukan ini belum. Oh belum, berarti itu pendekatan dulu Bu. Ibu jangan nampak lemah sama anak, tapi tegas, tapi tidak kejam, gitu. Kalau ini kita sedikit, kalau saya tuh kesan awal yang saya tunjukkan kepada anak itu adalah ketegasan, bukan kekejaman atau ancaman, tapi ketegasan. Jadi saya kalau sudah marah, saya nggak, mohon maaf Ibu Indah, saya nggak pernah mukul dan nggak pernah nyubit. Tapi kalau saya sekali marah dengan anak-anak, muka saya nih lebih jelek daripada macan sekalipun, mungkin lebih jelek tuh kalau sudah marah. Tapi saya nggak pernah mukul dan nggak pernah nyubit itu. Tapi setelah saya marah sejadi-jadinya, nah kita slow lagi dengan nada slow. Jadi cuma ngatur intonasi bicara saja. Untuk ketegasan, mengatur intonasi bicara. Jadi baru saya slow, baru kita ajak anak tuh sepertinya berpikir, berkomunikasi, tukar pikiran. Kalau saya seperti itu, menunjukkan kesalahan mereka tuh di mana, cara langsung saja, tanpa menunjuk kamu tuh salahnya begini, tidak. Tapi dengan cara tidak langsung kita menunjukkan bahwa
kesalahan kalian itu apa. Terus kalau memang ibu ada salah, tadi benar kata Bu Indah, saya juga pernah membuat trik seperti kita yang menyampaikan ke anak-anak, menyerahkan ke anak-anak, apakah kalian tidak suka dengan ibu dalam cara ibu mengajar atau dengan ibu sendiri, maka kita akan tukar guru, kita akan ganti guru, minggu depan ibu nggak usah masuk, seperti itu Bu, bisa yang kayak Indah tadi. Terus trik selainnya bisa seperti ini juga, ke anak itu kita menelusuri anak tadi. Pasti kelas 6 tuh memang sudah ada yang puber Bu, sudah ada yang puber. Jadi kita telusuri dulu latar belakang keluarganya seperti apa. Bisa tanya-tanya dengan teman sekitarnya. Nah kalau sudah kita telusuri, maka kita akan tahu jalan apa yang mau kita tunjukkan kepada anak tersebut. Syukurnya kan cuma satu tuh yang kerok tuh, insya Allah aman. Jadi pendekatan itu ke anak itu insya Allah bisa. Apalagi kalau anak puber itu dia labil kan tuh, labil. Jadi ketika kita ada pendekatan, dia berpikir, oh ini ternyata tidak menjaga jarak pada saya, meskipun saya salah, seperti itu. Tetapi ada pendekatan ibu yang bisa dia pikirkan bahwa ibu ini baik dengan saya, perhatian dengan saya. Karena rata-rata anak-anak seperti itu mencari perhatian. Bisa saja dia kurang perhatian di keluarganya, atau bisa saja dia keluarganya itu memang sudah kebiasaan selalu keras. Itu bisa menyakiti dia, dan akhirnya dia berulah di luar untuk mengekspresikan sakit hatinya tadi, seperti itu. Jadi ibu pendekat dulu, mencari dulu, menelusuri latar belakang keluarganya seperti apa, apakah ada masalah, apakah orang tuanya baik-baik saja, apakah dia pernah ada yang seperti misalnya di luar, misalnya ada yang malak, misalnya ada yang bully atau ada yang apa di luar, di lingkungan luar, di sekolah, misalnya seperti itu. Mungkin itu Bu Suryati. Karena alhamdulillah cuman satu yang keroknya tuh, insya Allah mudah untuk kita rangkul kembali, bisa ngatasi dan kita rangkul kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, ternyata materi kita hari ini sangat berharga buat saya. Kita memang pinginnya saya ada sharing santai seperti ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pendapat mungkin bagaimana, Bu Astuti, mungkin juga Bu Sri, Pak Abdillah, Bu Siti, Pak Iwan, mungkin Ibu Madinah, Pak Musliuddin, mungkin ya dipersilakan. Kalau saya Bu, enggak, sudah dipaparkan semua. Kekuatan doa seorang ibu, kekuatan doa seorang guru yang luar biasa. Doa akan selalu sesuatu kita. Iya, betul. Itu yang terpenting. Usaha yang tadi saya bilang, usaha serahkan, selebihnya serahkan sama Allah. Dalam artian janganlah engkau membuat anak itu harus begini dan begitu, tapi buatlah dalam artian kita mengajak dia untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Selebihnya itu serahkan sama Allah. Yang merubahnya, yang gerikan hati seseorang termasuk siswa kita adalah Allah. Itu aja Bu. Satu kata, doa, kekuatan doa seorang guru gitu Bu, maksud saya. Alhamdulillah. Demikian Bu, mohon maaf ini ada Pak Rifai, Bu Astuti tolong sampaikan Ibu dosen, sampaikan maafnya. Iya, enggak apa-apa. Bagaimana apa iya. Nggih, mboten napa-napa. Baik Bapak Ibu, di akhir pertemuan kita ini saya ingin Bapak Ibu sekalian memberikan refleksi. Dalam arti refleksi ini, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah setelah saya memaparkan teori-teori seperti tadi, terus kemudian mendengarkan curhatan teman-teman, itu apa yang membuat Bapak Ibu ini tadi dengan keadaan seperti itu, adakah perubahan dari diri Bapak Ibu? Ya, dipersilahkan yang mau meninggalkan ruangan tidak apa-apa karena ada keperluan lain, monggo. Dari Bu Astuti dulu, Bu Suryati dulu, monggo. Silakan. Pada pertemuan kali ini banyak sekali yang dapat saya ambil hikmahnya, terutama dari teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman yang sama seperti saya dan berhasil. Ini merupakan satu solusi yang dapat saya pakai di
kelas saya. Dan pertemuan kali ini nggak tahu ya, kesan positifnya buat saya mendapat pencerahan. Karena baru kemarin ibarat kata tuh kayak menjawab doa saya, baru minggu lalu saya kejadiannya itu. Jadi minggu ini tadi anaknya nggak masuk, dua-duanya nggak masuk. Nah, mungkin karena pertemuan ini, mungkin di pertemuan yang akan datang di kelas bisa saya pakai. Mungkin mudah-mudahan dengan hasil dari sharing kita hari ini dapat memberi perubahan pada anak-anak saya yang lebih baiklah, ke arah yang lebih baik, dan mudah-mudahan menjadi titik awal mereka untuk menjadi yang lebih baik bagi seorang anak yang ingin membanggakan orang tua. Itu aja. Betul sekali Bu Suryati. Ya, saya jadi ingat Bapak Ibu, alangkah pedihnya ketika kita itu meletakkan atau menyekolahkan anak di pondok, karena pondok itu rata-rata isinya anak-anak, itu nakal, dimasukkan pondok aja. Nah, bisa jadi apa yang saya tangkap dari Bu Astuti tadi seperti itu. Di pondok rata-rata isinya anak-anak nakal, mereka berharap orang tuanya bisa dimasukkan, anaknya bisa masukkan pondok supaya mereka jadi anak yang baik. Nah, di pondok itu berarti penuh dengan anak yang bermasalah. Nah, kadangkala orang tua itu merasa anaknya nakal ditaruh di pondok itu adalah suatu hal yang menjadi itu sebuah solusi. Padahal ternyata mungkin bagi si anak, aku ini nggak butuh pondok, aku pingin deket sama orang tuaku. Kadang ada yang seperti itu. Tapi rata-rata orang tua kadang nakal ya pokoknya pondok, nakal pondok gitu. Nah, dari sana juga kalau dari pihak pondoknya itu kalau dimasuki oleh anak-anak seperti itu, apakah daya selain doa kan gitu ya. Jadi mereka itu selain juga mengajar, mungkin sekali lagi kata Bu Astuti tadi, berujung pada doa. Jadi itu tadi Bu Suryati, jadi selain kita berusaha untuk seperti itu, mungkin setiap malam kita doakan juga mereka Bu Suryati, mungkin kita ada kurang di sana. Nah, dari sini refleksi Bu Suryati, terima kasih banyak. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada yang lainnya, mungkin siapa lagi yang memberikan refleksi setelah kita mempelajari permasalahan ini, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah Bapak Ibu sudah merasa, saya sudah benar kok, saya pikir saya sudah melakukan itu, ataukah mungkin ternyata selama ini saya mengajar itu salah seperti itu? Bagaimana? Silahkan. Yang memberikan refleksi dimulai dari Bu Suryati tadi, silahkan Ibu Sri Indayati ya, Ibu Sri Indayati, mungkin ada refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih waktunya Bu. Alhamdulillah mendapat pengalaman yang banyak sekali yang saya dapatkan dari sini, yang memang juga pernah terjadi pada diri saya pribadi. Ya? Pelan dengaran ya Bu? Suaranya kecil. Pelan ya? Ya sudah. Ya. Kurang dekat mic-nya kayaknya. Saya juga pernah dapatkan yang seperti yang kita paparkan hari ini, kejadian-kejadian itu. Tapi selama beberapa tahun ini saya memang mengajarnya di kelas yang rendah, yang anak-anak, mungkin karena saya gurunya berbeda dengan yang lainnya ya. Dari awal tuh memang saya sudah ajarkan kayak apa ya, dengan fisik yang ibu yang berbeda seperti ini, apa yang mereka harus perbuat, misalnya kayak ini diciptakan, ibu nggak maunya begini tapi ini dari Allah kayak gitu. Apakah seperti ibu itu harus dikucilkan atau dihina begitu? Ternyata dari mereka yang sudah aja dari bawah itu, mereka ternyata tertanam. Jadi ketika ngajar tuh ya alhamdulillah, yang mereka tunjukkan tuh banyak kasih sayangnya gitu Bu ke saya. Saya baru nyangka, Bu, apa ya, anak-anak kelas 1 itu pasti begitu. Hati-hati Bu, apa nanti saya jalan tuh digandeng lah apa. Jadi kalau untuk yang nakal-nakal sih saya kurang menemui ya, mungkin atau mungkin sudah luar biasa. Iya. Nanti susah gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau saya nakal, kasihan ibunya mungkin.
Tapi memang benar sama saya ngajar tuh ya, mungkin dari anak saya juga pernah ngajar di SMP juga pernah. Mereka lebih banyaknya mungkin nggak begitu mau membuat masalah sih ketika saya ngajar gitu. Ya alhamdulillah dari sini tadi, dari pertemuan kita, saya banyak temukan, oh ternyata memang sekompleks itu, seperti itulah. Dan ketika kita belajar, ya walaupun tidak semuanya saya, ya ada juga Bu 1-2 yang seperti yang dialami oleh teman tadi, saya juga mengalaminya. Yang lebih banyak ya anak-anak lebih sayang, menunjukkan sayangnya begitu. Iya Ibu Sri, terima kasih atas refleksinya. Betul sekali Bu, pasti di setiap kelas ada yang seperti itu, ibarat pohon pasti ada ulatnya, itu pasti. Terus apakah kita harus menghancurkan pohon itu, menebang pohon itu? Tidak, tentu kita harus membasmi ulatnya. Nah, yang jadi permasalahan, iya ini bukan hama, tapi ini adalah murid kita yang harus kita sadarkan, kita harus sembuhkan, ceritanya seperti itu kan ya. Oke, terima kasih. Adakah yang lain? Adakah yang lain yang bisa memberikan refleksi? Pak Abdillah, monggo Pak Abdillah, adakah pendapat dari Bapak refleksi pada pertemuan kita kali ini? Apa yang Bapak rasakan mungkin? Tes. Ya, sudah masuk Pak suaranya. Ya. Ya, bentar dulu. Ini soalnya ada 2 anak Nggak ganggu terus ini. apa-apa. Ya justru itu yang seru Pak. Ya, silakan. Ya. Alhamdulillah saya lihat dari apa yang dipaparkan oleh Ibu tadi, itu juga menambah wawasan sih bagi saya ya. Karena mungkin ada juga yang kurang mungkin bagi saya selama ini. Ada salah satu yang kurang tadi itu. Termasuk yang ini Bu, yang segitiga apa tadi itu? Ya, segitiga restitusi. Apa itu? Restitusi. Ya, itu memang jarang sekali saya ini kan memang. Nah, memang terus untuk yang permasalahan itu mungkin saya lebih condong ke Bu Astuti tadi itu. Jadi memang kalau kita ngajar itu memang tidak usahlah niat untuk memintarkan anak. Nanti karena kalau seumpamanya tidak pintar, kita yang jengkel soalnya. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh siapa itu, Kiai Haji Maimun Zubair almarhum itu. Betul. Ya. Nah, seperti itu ya cuma itu tadi kata Bu Astuti, ya kita doakan terus kita berusaha supaya bagaimana caranya sih anak ini bisa punya sifat yang baik. Kemudian memang yang paling penting ya sentuh hatinya memang. Iya, hatinya. Cuma itu saja sih, iya sih. Okay. Kalau yang untuk yang kelas 6 tadi itu yang nakal itu ya bukan nakal ya, memang kurang perhatian ya. Kurang motivasi, kurang perhatian ya, mungkin Pak lebih tepat. Iya betul. Ya mungkin itu aja, sama seperti Pak Astuti aja Bu saya. Oke, terima kasih Bapak atas pendapatnya. Baik, selanjutnya Ibu Hermawati. Ya, silakan Ibu Hermawati, apa refleksi pada kesempatan kali ini? Terima kasih Bu Indah sebelumnya. Refleksi saya untuk hari ini sangat lumayan luar biasa karena berbagi pengalaman, terutama tadi permasalahan Ibu Suryati dan Bu Astuti, dan saya jadinya berpikir motivasi bagi saya lagi untuk ternyata saya harus memang lebih semangat lagi datang macam-macam kasus di dalam kelas. Ternyata saya berpikir tidak hanya saya yang mempunyai kasus seperti itu, ternyata sebagian teman-teman juga ada yang lebih parah daripada saya kasusnya. Itu jadi motivasi saya untuk lebih baik lagi dan lebih enjoy lagi, supaya itu pun bisa menular ke anak-anak untuk enjoy juga dalam keseharian di kelas.
betul sekali. Jadi budaya positif bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Baik, terima kasih. Tadi Bu Suryati sudah, Bu Hastuti juga demikian, Bu Sri, kemudian Pak Abdillah matur nuwun. Terima kasih banyak atas kerjasamanya pada kesempatan kali ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan kemungkinan pada hari ini, karena sekali lagi Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sebagai seorang pendidik harus bisa memilah dan memilih apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang anak-anak kita di sekolah itu inginkan. Jadi jangan sampai, betul sekali, jangan sampai kita itu lebih mengedepankan keinginan kita, lebih mengedepankan, pokoknya kelas yang berhasil adalah kelas yang nilainya bagus. Nah, jangan sampai seperti itu, karena hal ini terlebih bagi guru agama ya Bapak Ibu, bagi guru agama itu akan menjadi beban dalam arti meskipun nilainya bagus-bagus, tapi sikap mereka yang tidak bisa menghargai kita sebagai guru atau apa, itu jauh lebih menyakitkan daripada seorang anak yang nilainya jelek tapi dia bisa menerapkan bagaimana menghargai guru dan teman-temannya dengan baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Oke, kita santai sudah Kalau ya. bisa jangan bisa berlanjut. Iya, tentunya kalau mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya saya bisa bergabung di antara teman-teman yang mengikuti diklat seperti saya, terus kemudian ada ada semacam pengimbasan, saya siap untuk menjadi peserta. Begitu, kita lagi-lagi sama-sama belajar Bapak Ibu. Matur nuwun, terima kasih. Saya akhiri, silakan beraktivitas kembali. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Ibu Siti Armania, terima kasih Bu Madina, terima kasih Bu Indayati, terima kasih Bu Hermawati, Bu Suryati, Bu Hastuti, Pak Abdillah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deva waktu itu dipanggil sama siapa? Bu Ima. Iya Bu, Kenapa sampean dipanggil Bu Ima? karena nyolong sepatunya ada Bu, Nyolong, ngambil apa menghilangkan? ngambil Ngambil, terus sampean buang apa sampean bawa kemana? di situ di pohon Bu. Di pohon. Oh, di balik pohon. Terus Terus tidak tahu kalau siapa yang ngambil lagi. oh, terus sampean sembunyikan. Sama Deva disembunyikan di pohon. Iya, Terus tidak tahu siapa yang ngambil. iya, Terus akhirnya hilang. iya, tidak tahu siapa yang ngambil. Terus akhirnya setelah hilang, Itu saya belikan lagi yang baru, yang baru, ibunya bilang apa di rumah? Marahi Deva apa enggak? marahi. Marahi, ya balik ibu elek bilang lek marahi. Deva mengambil sepatu ya. Iya Bu, saya mengambil, tapi saya tidak niat mengambil Bu. Cuma nyembunyikan tok. Terus ibunya marah. Terus sampean tahu nggak kalau perbuatan Deva itu salah apa baik? Baik apa jelek? Jelek. Jelek. Terus Deva mau ngulangin lagi nggak? Nggak mau, nggak boleh loh ya. Nggak boleh mengambil barang milik orang lain. Itu sama dengan apa? Mencuri. Pinter. Nanti kasihan kalau anaknya, ya kalau anaknya punya uang lah, kalau enggak ya ya kasihan. Terus ibunya enggak marah habis ganti itu, udah enggak marah lagi. Oh ya wis, Deva pinter loh ya, pinter. Kalau disuruh teman yang jelek jangan mau, kalau disuruh teman yang baik mau ya. Salim sama bu guru mau, bantu teman mau ya. Tapi kalau disuruh yang jelek jangan mau, karena nanti Deva diakali ya. Nek diakali nanti kayak itu tadi, uangnya mau diambil ya.
diakui kalau itu uangnya Deva mau apa enggak kayak gitu, nggak mau kan, ya wis pinter.